Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Artika Novitasari SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Samudra dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 2504 112888. Hari ini, tanggal 6 November 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 4 SD Negeri Donoharjo. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Ayo, dari Cinta dulu. Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Adakah yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah. Anak-anak, pagi ini sudah melaksanakan piket belum? Bagus. Lingkungan kelas yang bersih akan membuat kita jadi nyaman untuk melaksanakan pembelajaran. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Oksaila dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Oh, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak silahkan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Anak-anak, kita ice breaking dulu yuk dengan melakukan tepuk janji fokus. Mulai ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini adalah melalui kegiatan mengamati video gaya, peserta didik dapat memahami gaya dan pengaruhnya terhadap benda dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap suatu benda dengan benar.
Melalui kegiatan penugasan kelompok, siswa dapat menentukan macam-macam gaya dengan benar. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu, adakah yang masih ingat kita belajar tentang apa? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu apa saja? Benda cair ke benda padat, benda padat ke benda cair, dan benda cair menjadi gas. Oke, bagus sekali. Ada yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan minggu lalu. Anak-anak, coba lihat gambar yang ada di depan ini. Ini gambar apa ya? Gambar meja. Apakah anak-anak pernah memindahkan benda di bawah ini? Pernah. Bagaimana cara kalian supaya benda ini dapat berpindah tempat? Oke, ke anak-anak, mari kita ice breaking lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar? Oke, bagus sekali. Anak-anak, sekarang silahkan dibuka buku IPAS-nya, halaman 46. Oke, sekarang mari kita bernyanyi lagu, arti, gaya, dan macam-macamnya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat mengubah posisi benda, sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah gerak juga berubah. Hei, ada gaya otot, gaya gesek dan pegas, gaya magnet, gaya gravitasi dan listrik. Itulah arti gaya dan macam-macamnya. Yo cari contoh gaya dalam kehidupan. Oke, sekarang lihat nak, itu gambar apa? Pensil. Anak-anak bawa pensil hari ini? Bawa. Coba tunjukin pensilnya. Oke, bagus sekali. Sekarang silakan letakkan pensil itu di atas meja kalian. Diamkan selama 5 detik. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang terjadi pada pensil tersebut? Iya, tentu pensil itu akan diam. Coba sekarang berikan dorongan menggunakan jari telunjuk. Tarik lagi menggunakan jari telunjuk. Apa yang terjadi pada pensil tersebut? Bergerak dan berpindah tempat. Adakah yang bisa menemukan perbedaan? Oke, Dustin, silahkan. Percobaan pertama, pensil hanya diam. Percobaan kedua, pensil bergerak dan juga berpindah tempat. Oke, bagus sekali. Aplaus untuk Dustin. Oke, anak-anak, mari kita saksikan penjelasan video gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Sambil disiapkan alat tulisnya ya. Pagi itu, Budi ingin berkunjung ke rumah Budi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika Budi dipegang. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada bentuk tulisnya loh. Yuk kita bahas berbagai gaya. Gaya otot adalah gaya yang diberikan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua penekan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada bermanfaat dan juga yang merugikan. Ketika berjalan akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah buat didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda, tapi jadi lebih mudah kan untuk didorong. Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai.
Gaya pedas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet, tetapi memanfaatkan gaya pedas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pedas. Gaya pedas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada fitur kertas supaya terputus rapat atau magnet pada kompas sebagai penunjukan. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara ditarik. Karena diberi gaya, biar Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Dodi, Budi melarang sepedanya agar bisa berhenti. Saat dia, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Tampak rem akan menekan roda agar berhenti bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Kemudian dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Dodi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Dodi membuat bola berbagai arah. Selain mengatur gerak dari kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu aktif bermain, tidak sengaja bola yang ditendang oleh Budi mengenai pos bunga milik Ibu Dodi. Pos tersebut akhirnya pecah. Perhatikan saat bola mengenai pos bunga, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga pos bisa pecah. Artinya gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak, tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan video tersebut, apa yang kalian peroleh? Gaya. Apa itu gaya, Nak? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Iya, coba lihat ke depan. Ibu bawa apa tuh? Bola dan koper. Bola dan koper ini, mari sekarang kita contohkan secara langsung. Ibu minta bantuan satu anak. Siapa yang bersedia? Rizky. Ibu minta tolong sama Rizky. Tolong berikan gaya pada bola ini. Ini bola semula posisinya seperti apa? Diam. Coba Rizky beri gaya. Gaya apa yang diberikan oleh Rizky? Gaya dorong. Gaya yang diberikan oleh Rizky mempengaruhi gerak benda tidak, Nak? Iya. Yang semula benda? Diam. Oke, bagus. Terima kasih Rizky. Oke, yang kedua. Ibu bawa apa nih? Koper. Koper ini jika diletakkan dan dibiarkan, dia akan diam. Sekarang coba kita beri gaya. Siapa yang mau maju? Oke, Salma silahkan. Coba perhatikan Salma ketika memberi gaya pada koper ini. Gaya apa yang diberikan oleh Salma? Gaya tarik. Gaya tarik ini mempengaruhi gerak benda tidak? Mempengaruhi. Oke, bagus. Terima kasih. Silahkan duduk, Salma. Anak-anak, setelah kalian mengamati video dan melihat teman kalian praktek, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Kalian sudah Ibu kelompokkan ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 5 orang. Ibu akan membagikan lembar kerja diskusi. Instruksinya adalah, carilah 3 gambar pada masing-masing nomor yang sesuai dengan isian. Kemudian gunting dan tempelkan pada kolom yang tersedia. Di sini ada benda, dia menjadi bergerak. Itu contoh gambarnya apa? Nanti silahkan digunting dan ditempel. Bisa dipahami instruksi dalam LKPD? Bisa. Bisa. Oke, sebelum kita mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu yuk biar tambah semangat ya. Oke,
Tepuk semangat. 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 Sudah semangat belum? Sudah. Anak-anak silahkan siapkan alat dan bahannya, lem dan guntingnya. Sudah? Sudah? Sudah. Nih, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Jangan lupa diberi nama ya, Nak ya. Jangan lupa diberi nama. Bisa? Sudah? Kelompok 1? Sudah? Sudah dicek? Sudah yakin dengan jawabannya? Oke. Sekarang silahkan kalian paparkan hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian di depan kelas. Silahkan dimulai dari kelompok siapa dulu yang siap? Kelompok 1. Oke, silahkan. Diwakili oleh siapa? Oksaila ya? Oke. Anak-anak, yang lain silahkan menyimak ya. Kemudian nanti silahkan ditanggapi. Oke. Oke, silahkan dimulai. Ya teman-teman, saya akan menampilkan hasil diskusi kelompok 1. Benda diam menjadi bergerak. Gambar 1, mendorong lori. Gambar 2, menendang bola. Gambar 3, mendorong meja. Oke, bagaimana? Sepakat? Sepakat. Mau menanggapi enggak? Ada. Iya. Kenapa? Kok benda mempengaruhi gerak benda? Karena? Karena kalau tidak dikasih gaya, benda tidak akan berpindah tempat. Iya, benar sekali. Aplaus untuk kelompok 1. Oke, silahkan duduk Ibu nilai ya. Oke, kemudian kelompok berapa yang sudah siap? Oh, kelompok 2. Oke, silahkan maju. Kelompoknya Justin ya. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Benda bergerak menjadi diam. Gambar pertama ada anak sedang menaiki sepeda, tetapi di depannya ada ayam. Jadi dia mengerem untuk memberhentikan sepedanya. Gambar kedua ada anak sedang menangkap bola yang ini. Terus yang ini sedang memberhentikan bola. Oke. Adakah tanggapan? Kalau kita menulis memakai pena, kemudian kita berhenti menulis, apakah benda bergerak menjadi diam? Iya, karena kita menulis, kita bergerak dan juga kita mengasih gaya. Kalau kita sudah tidak menulis, kita sudah tidak bergerak. Ya, bergerak atau tidak memberi gaya. Ya, aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Yang terakhir, yang belum maju, kelompok 3. Silahkan. Kelompoknya Ariska. Benda berubah bentuk. Piring membakar kertas. Dan membuat prakarya dari tanah liat. Di sini benda berubah bentuk. Jadi benda dapat berubah bentuk ketika diberi apa? Gaya. Contohnya adalah lilin. Lilin ini diberi api, ya. Terus juga kertas. Kertasnya dibakar. Apa yang terjadi pada kertas tersebut akan berubah bentuk. Kemudian lilinnya juga ketika diberi api atau dipanaskan ya, dipanaskan menggunakan api, dia akan leleh dan dia akan berubah bentuk. Yang semulanya dia berdiri kokoh menjadi cair dan kemudian padat lagi nanti dia di bawahnya. Ada yang mau menanggapi? Ada. Oke, silahkan Cinta. Berarti orang yang membuat asbak dari tanah liat juga diberi gaya ya? Iya, karena kalau tidak diberi gaya tidak bisa dibuat.
Iya, kalau tidak diberi gaya, ya tanah liat itu akan utuh. Sudah? Sudah. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, Ibu nilai dulu ya. Baiklah anak-anak, silahkan hasil lembar diskusi yang sudah kalian presentasikan itu ditempel di mading. Ya, di mading kelas 4 ya. Ini kelompoknya Dustin. Oke, silahkan ditempel di mading. Oh, sudah, oke. Sudah. Oke, selesai ya. Kemudian di sini Ibu punya soal di mana soal ini harus kalian kerjakan secara mandiri. Oke, silahkan diberi nama ya nak ya. Jangan lupa. Jangan lupa diberi nama. Dibaca, waktunya masih lama ya. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan dengan teliti. Gimana Rizky? Oke, dikerjakan ya Ki? Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah, yakin nih dengan jawabannya? Sudah yakin? Oke. Oh, anak-anak, silahkan angkat lembar kerjanya. Tukarkan dengan kawan sebelahnya. Bagaimana? Sudah? Oke, kalau sudah, siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Anissa, silahkan maju ke depan dan ditunjukkan gambarnya apa dan pasangannya apa. Di sini aja nggak apa-apa. Gimana? Nomor 1, gambar apa itu? Orang lagi mendorong Lemari. orang lagi mendorong lemari. Itu termasuk gaya apa? Termasuk gaya gesek. Iya. Orang yang sedang mendorong lemari, ketika lemarinya didorong, apa yang terjadi pada lemari itu? Terjadi gaya? Gesek, benar sekali. Oke, benar ya? Nomor 1 benar. Nomor 2, siapa yang... Terima kasih Anissa. Nomor 2, siapa yang mau jawab? Dustin, silahkan. Oke, nomor 2. Gambar kedua, gambar kompas termasuk gaya magnet. Kompas. Kompas itu apa, Nak? Penunjuk arah. Oke, benar sekali. Aplaus. Untuk Anissa dan Dustin tadi ya. Beri aplausnya dong yang semangat. Oke. Oke, sekarang yang nomor 3. Viana. Oke, Viana. Nomor 3. Setrika. Gambar apa? Setrika. Yang keras. Setrika. Yang keras dong. Setrika. Oke, setrika. Setrika? Gaya listrik. Ya, setrika itu merupakan gaya listrik. Kalau mau nyetrika, kira-kira kalau nggak dicolokkan ke listrik,
Yang terjadi pada setrika tersebut tidak panas, berarti gaya listrik mempengaruhi gerak benda. Ketika kita menyetrika nih, misalnya jilbabnya kusut, terus setrikanya nggak panas, apa yang terjadi pada jilbab ini? Dia tetap kusut, tapi setelah diberi gaya listrik dan setrikanya panas, digosokkan, apa yang terjadi pada jilbab ini? Menjadi halus dan tidak kusut. Oke, aplaus untuk Fiana. Yang mau menjawab nomor 4, Balkis, silakan. Menggambarkan orang berjalan adalah gaya otot. Oke, benar sekali. Aplaus untuk Balkis. Nomor yang ke 5 atau yang terakhir. Siapa yang mau jawab? Arda, silakan maju. Madepnya ke sana, Nak. Tunjukkan ke kawannya. Gaya gravitasi. Apa ini? Buah jatuh dari pohon Iya, buah jatuh dari pohon dan jatuhnya ke ke bawah. tanah atau ke pusat bumi, merupakan gaya? Gaya gravitasi. Benar ya? Benar. Oke, aplaus untuk Arda. Oke, silahkan lembar kerjanya dikumpulkan ke Ibu. Kan Ibu nilai terlebih dahulu. Sini, Nak. Oh, punya Rizky belum. Terlewat ya, Ki ya? Maaf ya, Rizky. Oke, Nak. Ibu nilai sebentar ya. Kasih nilai dulu. Sudah? Sudah dapat semua ya? Sudah Ibu kembaliin ya? Sudah. Anak-anak, ini Ibu ada tugas di rumah. Silahkan nanti PR-nya dikerjakan di rumah. Ya. Untuk bahan belajar kalian di rumah. Oke? Kalau PR itu boleh meminta bantuan orang tuanya. Oke, anak-anak. Mari kita simpulkan. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Arti gaya, terus jenis-jenis gaya, terus pengaruhnya. Gaya tadi apa, Nak? Iya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Kemudian jenis-jenis gaya ada apa saja? Gaya otot, gaya gesek, gaya kemas, gaya makin, gaya gravitasi, dan listrik. Oke, pengaruhnya apa? Benda dia menjadi bergerak. Iya, dan kemudian benda dapat berpindah arah. Oke, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Apakah kalian kesulitan dalam memahami materi hari ini? Iya. Apakah kalian sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anak, informasi untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya adalah kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya. Ya, jadi di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya. Oke, anak-anak, karena pelajaran sudah selesai, silahkan anak-anak berkemas-kemas. Sudah? Sudah selesai berkemas? Sudah ya? Oke, posisi duduk manis. Ketua kelasnya, silahkan dipimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Taqallahul adzim.
Baiklah anak-anak, karena pelajaran sudah habis, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.